Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Pakaian malaikat adalah benda suci yang terhubung dengan kehidupan dewa malaikat. Meskipun bisa pulih setelah dipatahkan, itu masih merupakan luka yang sangat besar bagi dewa malaikat itu sendiri. Setelah serangan ini, kekuatan Qian Rensu menurun tajam 90%, kegagalan berarti mempertaruhkan nyawanya. Apalagi, dalam 3 hari kekuatannya hanya bisa mencapai 10%. Jika pada saat ini, Tang San mengabaikan segalanya untuk meluncurkan matahari laut, serangan habis-habisan Qian Rensu hanya akan menargetkan tubuhnya, dan dia pasti akan mati oleh tangan Tang San. Namun, pada dasarnya mustahil bagi Tang San untuk menghindari serangan habis-habisan Qian Rensu. Hasil akhirnya kemungkinan besar akan mati bersama. Qian Rensu telah menunggu begitu lama, menunggu kesempatan ini. Setelah meluncurkan serangan ini, dia bahkan tidak akan bisa tetap terbang sendiri dan akan jatuh ke tanah. Menuangkan kekuatan terakhirnya ke dalam suaranya, rasa surgawi penuhnya pecah. Dia berteriak ke arah Jialing Pass orang-orang dari Kekaisaran Roh. Tinggalkan Jialing Pass, mundur. Dibandingkan dengan Tang San, dia tentu saja bahkan lebih ingin berpisah dengan hampir semua kekuatan Kekaisaran Roh. Korban Master Roh sudah melebihi 80%, tidak mungkin untuk menahan Jialing Pass lagi. Dia juga bertanya-tanya apakah dia masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk menghilangkan racun. Apa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah harapan untuk menyelamatkan beberapa barak Kekaisaran Roh. Hatinya sudah ditetapkan saat berikutnya ia mungkin ditelan oleh serangan Tang San. Namun serangan yang diantisipasi Qian Rensu tidak pernah datang. Tubuhnya jatuh lurus ke arah Jialing Pass. Qian Rensu nyaris tidak bisa membalikan badan. Dia tidak menyerangku. Mengapa? Dia benar-benar tidak percaya bahwa Tang San bisa menghindari serangan terakhirnya. Sebenarnya, Qian Rensu masih berencana untuk mengikat Tang San beberapa saat lagi mencari peluang yang lebih baik. Kepindahannya juga terinspirasi oleh ledakan cincin palu sumeru besar milik Tang San. Namun, dia terluka oleh Tang San dalam satu pertukaran dan melihat dia bertanggung jawab atas dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan. Jadi dia melepaskan serangannya terlepas dari apapun, meletus dengan semua kekuatan surgawi dan pakaian surgawi, mengembunkannya dengan Trusun Fireh. Benar, Tang San tidak mungkin menghindari serangan Qian Rensu. Menghadapi malaikat San yang berbalik dari merah ke emas di udara dengan suhu mencapai tingkat yang sangat menakutkan, Tang San tersenyum. Dia sejauh ini tidak pernah setuju untuk bertemu Qian Rensu langsung, bukankah itu untuk menjaganya dari menyeretnya sampai mati? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu sekarang? Dalam ledakan hebat, Qian Rensu tidak percaya melihat tubuh Tang San benar-benar hancur di udara, atau lebih tepatnya, pecahan sage milik Raimon. Tetapi tidak sepenuhnya meledak menjadi energi seperti yang dilakukan Angelic Raimon-cha, melainkan memutuskan sepotong demi sepotong, kemudian disusun kembali. Tubuh Tang San berubah menjadi sinar cahaya biru, menjadi bagian dari kombinasi ini. Sagot Trident baru muncul di udara lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya biru asli telah menghilang menjadi warna emas paling murni. Ya, ini adalah senjata surgawi Sagot yang sebenarnya penampilan asli Golden Trident. Persatuan tubuh dan senjata, biduk berputar dan bintang bergerak. Bentuk terakhir di Golden Tilted Halberds. Setitik cahaya kemasan yang mencolok tiba-tiba meledak dari ujung bilah utama trisula emas, memotong dengan keras ke arah malaikat matahari di langit itu. Sama seperti energi panas matahari malaikat menyelimutinya, Golden Trident ini berbalik berguling. 3 gerakan paling sederhana, tetapi juga paling efektif. Sun Angel dibungkus oleh cahaya kemasan yang aneh dan dikompres menjadi bola, lalu langsung dilempar keluar, bahkan lebih tinggi ke langit. Saat berikutnya di langit yang jauh, lapisan cahaya kemasan dan merah langsung membuat seluruh langit berubah warna. Bom Qian Rensu menabrak dinding dengan keras. Kejatuhannya telah menarik perhatian kekuatan kedua belah pihak di bawah ini dan karena keadaan situasi yang belum dikonfirmasi, Tang Hao segera memerintahkan mundur. Lagi pula keadaan pertempuran sudah tidak dapat diubah, tidak perlu untuk memojokkan musuh. Di tengah ledakan kekerasan, kekuatan kedua belah pihak segera memutuskan pertempuran dan sisi Heaven Dao Empire mundur dari Jialing Pass. Jatuh 10.000 km, dampak dahsyat yang mengerikan. Sebelum Qian Rensu bahkan memukul,
Golden Crocodile Doluo melihat Angelic Raiment hilang dan memancarkan cahaya kemasan kemerahan. Sangat sulit bagi Qian Rensu untuk mengendalikan tubuhnya. Imam kedua ini telah menyerahkan hidupnya ke Spirit Hall. Sekarang, dia menghancurkan dadanya dengan kedua kepalan tangannya membuat seluruh tubuhnya langsung mengembang. Kulitnya benar-benar memerah. Dengan ledakan keras, dia meledak. Untungnya Tang Hao dengan cepat memerintahkan mundur dan tidak terpengaruh oleh pemboman bunuh diri Doluo puncak ini. Sebuah kabut darah besar meledak di udara dan Qian Rensu merasa dirinya didukung oleh kekuatan besar lalu menabrak berat ke atas tembok. Meskipun Golden Crocodile Doluo memberikan nyawanya untuk mendukungnya, serangan ini masih menghancurkan lubang besar di dinding. Bagaimanapun Qian Rensu adalah dewa pada saat seperti ini. Dengan dukungan Golden Crocodile Doluo, dia sudah menarik napas. Tabrakan kejam ini bukan apa-apa baginya. Kesedihan yang intens membanjiri hatinya. Keyakinannya atas kematian tertentu tiba-tiba menghilang. Dia ingat bahwa bahkan hanya untuk Golden Crocodile Doluo dia tidak bisa mati seperti ini. Sambil bangkit berdiri, dia berteriak mundur. Hanya 4 yang tersisa dari 6 imam besar dan 2 kekuatan tingkat judul Doluo telah terbunuh sebelumnya. Hanya 6 yang tersisa. Para imam dengan cepat berkumpul dan berlari ke Jialing Pass dengan Qian Rensu. Suara mundur juga dengan cepat menyebar ke seluruh Jialing Pass. Di langit Golden Trident pecah tangsan kembali. Wajah pucat yang lelah melintas di wajahnya. Meskipun dia mengandalkan bentuk terakhir Golden Trident Halbers yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan serangan hidup Qian Rensu, dia masih sangat lelah. Sagot 8 Wings di punggungnya sudah menjadi benar-benar biru dengan panik menyerap energi lautan. Menyesuaikan kekuatan surgawinya, Tang San kemudian turun mengandalkan tingkat setan ungu mata Tuhannya. Ia hanya melihat Qian Rensu dan kekuatan kekaisaran roh dengan cepat mundur. Ingin pergi seperti ini, Tang San mendengus dingin. Meskipun kekuatan surgawinya cukup, kelelahan pemulihannya juga sangat cepat. Mengayunkan Sagot Trident, Millennial Space diluncurkan. Kanan besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Qian Rensu mengepalkan gigi keperakannya. Di bawah sinar matahari dia hanya berhasil mempertahankan kekuatan surgawi. Tetapi dia sangat mengerti bahwa jika Tang San mengejarnya sekarang, dia pada dasarnya tidak bisa lari. Tepat pada saat ini, efek dari pengalaman bertahun-tahun Spirit Halls menunjukkan dirinya. Saudara-saudara pendeta keempat dan kelima meraung serentak, berbalik roh mereka langsung meledak menyebarkan semua energi di udara. Dalam ledakan keras mereka meledak menjadi 2 awan kabut darah. Awan cahaya emas meledak di udara. Kekuatan Millennial Space mengkonsumsi energi ledakan kedua pendeta secara praktis instan. Namun pengorbanan mereka masih memberi Qian Rensu waktu tertentu untuk melarikan diri. Kekuatan Millennial Space tentu saja tidak begitu mudah larut. 3 dari judul Doluo yang melarikan diri juga tertarik ke dalamnya langsung meledak menjadi kabut darah. Termasuk para imam. Dengan serangan ini, setengah dari 10 kekuatan tingkat judul Doluo hilang. Tapi Tang San tidak terus mengejar. Jika dia terus menyerang sekarang, Qian Rensu tidak akan punya kesempatan. Tidak ada yang tersisa untuknya selain kematian. Namun, pada saat yang sama ketika ia meluncurkan Millennial Space ini, Tang San dengan jelas melihat bagaimana sepertiga dari seluruh Jialing Pass dipengaruhi oleh warna hijau. Setiap detik ribuan nyawa melayang di dalam mundur. Ada lebih dari 1,5 juta orang di dalam benteng yang sangat besar ini. Bagaimana mereka bisa mundur hanya dengan kata itu? Mayat demi mayat terus-menerus meledak dengan kabut bahkan mulai menyebar di luar tembok. Tang San tidak bisa menahan nafas. Qian Rensu, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Bagi Tang San, kekaisaran roh tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali. Jialing Pass adalah seperti itu dan dia telah melukai Qian Rensu dengan serius. Pakaian Angelic jelas tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Dalam keadaannya saat ini mustahil untuk menyembunyikan indera surgawi dari pencariannya. Dia pertama-tama harus berurusan dengan bahaya racun di depannya sebelum pergi mengejarnya. Hatinya yang baik serta kendali atas situasi membuat Tang San sementara menyisikan mengejar Qian Rensu. Tetapi dia tidak tahu bahwa kebaikannya pada saat ini akan membawanya bahaya yang sangat besar. Mengontrol dirinya untuk menertawakan dinding celah Jialing, Tang San melirik Poison Doluo yang sudah tak berdaya, yang sudah kembali ke posisi semula dengan ekspresi kusam. Oh, orang tua yang aneh, kaulah yang memutuskan hasil dari pertempuran ini? Mungkin bahkan Anda tidak mengharapkannya menjadi seperti ini. Adapun akibatnya serahkan padaku.
Mengambang di udara, mekar dengan cahaya safir segera membuat Tang San titik fokus dari seluruh medan perang. Terutama tentara Heaven Duo jelas melihat Qian Ren Su jatuh seperti meteor yang menyala, menabrak bagian atas Jialing Pass, sementara Tang San terbang ke bawah. Ini saja sudah cukup untuk memberitahu mereka hasil pertempuran para dewa. Meskipun kabut hijau masih menggelegak opi dari dalam Jialing Pass, jutaan pasukan ini meraung dengan semangat seperti orang-orang percaya fanatik di Tang San. Bagi mereka sepertinya tidak ada masalah yang Tang San tidak bisa pecahkan. Bahkan Kaisar Duo Langit Suban merasakan ibadah yang begitu bersemangat, apalagi para prajurit biasa. Semua orang tahu bahwa pemenang pertempuran ini sudah diputuskan, Kekaisaran Roh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan serangan. Meskipun itu tidak bisa disebut tanpa usaha, seluruh tentara Heaven Duo masih belum dilemparkan ke medan perang sebelum itu sudah berakhir. Orang-orang hanya memiliki satu kehidupan yang tidak akan senang jika mereka bisa menang tanpa mengambil risiko. Permata belah ketupat diikat kepala Saagot cerah berkedip-kedip seperti titik terbakar dengan kekuatan lautan Tang San. Jantung Saagot di Saagot Trident serta permata pusaran air pada baju besi Saagot cerah pada saat yang sama. Saat Tang San mengangkat Saagot Trident di atas kepalanya, cahaya ketiga permata ini berputar menjadi satu garis lurus di udara. Cahaya biru yang bergelombang dengan cepat mengembun menjadi pusaran air raksasa biru berdiameter 100 meter yang menjulang ke arah langit dengan dia sebagai pusatnya. Langit yang sebelumnya cerah dengan sinar matahari langsung menjadi gelap dan hamparan awan hitam yang luas terbentuk di atas Jialing Pass dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Suasana juga menjadi menindas. Ketika tetesan besar hujan mulai turun dari langit, mereka masih saja sporadis, tetapi segera berubah menjadi hujan deras menderu di Jialing Pass. Hanya apa yang disebut api dan banjir tidak memiliki belas kasihan, meskipun racun ular fosfor Gio kuat. Di bawah hujan ini, kabut hijau segera melemah, secara bertahap menghilang dalam hujan. Cahaya biru samar jatuh dari langit menyelubungi seluruh Jialing Pass. Suara Tang San datar tetapi dipenuhi dengan martabat yang tak tertandingi bergema. Orang-orang dari Kekaisaran Roh di Jialing Pass pasrah di mana kamu berdiri dan hidupmu bisa selamat. Niat untuk melawan membunuh tanpa pengampunan. Berencana untuk melarikan diri membunuh tanpa pengampunan. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata Tang San. Pada saat ini tidak ada tentara roh kerajaan yang masih belum lolos dari Jialing Pass yang bisa pergi lagi. Sebuah penghalang air biru menggantikan dinding di sisi lain, benar-benar menghalangi jalan mereka. Adapun sisi Heaven Duo Army, racun sebelumnya terlalu menakutkan, siapa yang berani mendekatinya. Selain itu, bagaimana jika mereka bisa meninggalkan Jialing Pass di sisi itu? Jutaan pria kuat Heaven Duo Army ada di sana. Setelah berbicara, Tang San mengarahkan Saagot Trident ke bawah dan hujan deras membasuh racun sehingga tidak mengalir ke arah para pembela yang meringkuk tetapi lebih ke arah parit di luar. Pada saat ini, jika Tang San ingin memusnahkan para pembela tanpa merusak pasukan Heaven Duo di luar, itu hanya akan terlalu mudah. Selama dia memindahkan hujan ke pasukan, maka Pass Jialing benar-benar akan menjadi tanah kematian. Racun Jade Phosphor Serpent Emperor benar-benar menakutkan. Begitu ada makhluk yang diracuni, tubuh mereka akan menjadi beracun dan bahkan tulangnya akan terkorosi. Di bawah hujan lebat ini tidak ada satupun mayat muncul, jelas menunjukkan betapa mengerikannya itu. Dipandu oleh kekuatan Saagot, hujan menggosok setiap sudut di sekitar benteng Jialing. Toksin itu takut air ini jernih dan mudah dilihat. Tentu saja setelah digosok, air parit tempat racun berkumpul juga diisi dengan racun Jade Phosphor Serpent Emperor. Melihat hujan kurang lebih selesai, Tang San mengayunkan tangan kirinya sekali lagi dan sinar cahaya biru melesat ke langit. Awan hitam terbelah oleh cahaya dan sinar matahari menghantam bumi melalui celah. Selain itu, celah itu meluas dengan cepat, sinar matahari yang hangat kembali turun ke para prajurit di kedua sisi. Dan tidak satu tetes air hujan di parit terbuka, hanya mengisi parit yang luas dan dalam itu. Air sungai hijau gelap itu memberi orang perasaan mengintimidasi. Semua orang tahu bahwa ini sudah menjadi sungai kematian. Tindakan Tang San tentu saja tidak akan berakhir di sini. Saagot Trident bersinar sekali lagi dan seketika air di parit naik ke langit seperti gelombang raksasa, meringkuk dan mengalir ke arah Tang San seperti sungai perak. Aliran besar berputar di sekitar Tang San, membentuk cincin raksasa. Di seluruh parit tidak ada setetes air tersisa dan semua racun dibawa ke udara dengan air hujan. Di bawah sinar matahari, cincin air raksasa berputar di sekitar Tang San, pemandangan aneh yang mengejutkan para prajurit dari kedua sisi di bawah.
Sebuah keajaiban ya. Ini adalah keajaiban. Ketika ia berputar dengan keras, benang-benang uap air biru mulai berpisah dari sungai. Semua elemen air murni berubah menjadi hujan berkabut halus yang jatuh di bumi. Tapi hijau di dalam air tumbuh lebih padat dan lebih padat. Dari warna awal batu giok yang pudar menjadi sesuatu seperti tinta. Tanpa pertanyaan, ini adalah racun kaisar fosfor giok-giok yang telah merenggut nyawa puluhan ribu orang. Karena air berkurang 1000 kali lipat, sudah menjadi warna tinta. Tang San mengangkat tangan kanannya. Dengan ringan menyentuh bilah utama Sagot Ridden ke sana. Dengan suara ding yang getas, suara yang tajam dan jernih yang menyebar ke setiap sudut medan perang. Percikan emas melesat keluar dan melompat ke racun bertinta itu. Bom tinta hitam berubah menjadi cincin api raksasa dibawa ke udara oleh Sagot Ridden. Semua racun juga diam-diam menghilang dalam nyala api. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali bersorak, tetapi pasukan Heaven Door juga tampak menyala oleh percikan api sorak, sorai dan suara-suara mendidih dengan kegembiraan bergema di atas lapangan. Sorakan serentak secara tak terduga juga bergema dari dalam Jialing Pass. Para prajurit di dalam sebenarnya termasuk Master Roh Balai Roh yang selamat yang tidak bisa melarikan diri, dan mereka juga bersorak racun menghilang. Mereka kebanyakan orang biasa dan bukan fanatik balai spirit. Mereka tidak memiliki iman yang kuat. Kehidupan sangat berharga bagi mereka dan mereka sangat percaya dengan apa yang dikatakan Tang San sebelumnya. Itu adalah dewa. Akankah dewa berbohong kepada mereka? Dia bilang dia tidak akan membunuh mereka, jadi apa yang akan mereka rencanakan? Dalam pertempuran surgawi seperti ini, bukankah mereka hanya ingin mati? Setelah semua kesan Qian Rensu telah tersisa di hati pasukan Kekaisaran Roh, masih terlalu singkat. Pemenangnya adalah Raja Pecundang Bandit. Saat dia dikalahkan, dia sudah kehilangan posisi sebagai dewa bagi para prajurit ini dan citra Tang San yang bisa menggunakan kekuatan sagotnya untuk sepenuhnya menghapus racun ular fosfor. Giok-giok yang akan mengubah Jialing Pass menjadi tanah orang mati sudah sangat tertanam dalam hati mereka. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka masih berpikir untuk bertarung? Gentang senjata pertama terlempar ke tanah. Selanjutnya suara yang sama dengan cepat menyebar seperti hujan. Tentara Kekaisaran Roh mulai meletakkan senjata yang mereka pegang satu demi satu, berlutut di tanah. Suara menyerah naik dan turun. Tang San mengangguk dengan puas, berbicara kepada pasukan Heaven Door, "Yang mulia, saya akan meninggalkan Jialing Pass kepada Anda saat saya mengejar Qian Rensu dan sepenuhnya mencabut harapan terakhir dari Kekaisaran Roh." Su Beng menjawab dengan keras, "Perpisahan Imperial Tutor, aku akan menunggu kabar baikku di Jialing Pass." Menuju Tang San, dia bahkan tidak menggunakan kerajaan kita. Belum lama berselang gelar tutor kerajaan adalah sesuatu yang dia bicarakan dengan susah payah, lebih untuk merekrut Tang San. Tetapi pada saat ini, dia menggunakannya sambil merasakan kehormatan yang tak terbatas. Dewa sebagai tutor, bahkan jika dia adalah kaisar, masih merupakan kehormatan tertinggi bagi Su Beng. Bintang jatuh dengan ekor nyala api yang mempesona menghilang dalam cahaya biru, secara bertahap memudar 10 napas setelah Tang San pergi. Ekspresi Su Beng dipenuhi dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengarahkan pedang kekaisaran ke depan. "Teruskan perintah saya. Maju ke Jialing Pass." Tuan Sagot memerintahkan agar mereka yang menyerah dibebaskan. Mereka yang berani menentang dibunuh tanpa pengampunan. Atas perintah Su Beng, pasukan Heaven Door yang sudah lama bersiap-siap menyerang dengan kemenangan ke Jialing Pass. Mereka sekarang bertemu lagi kemenangan tak berdarah untuk Heaven Door Empire. Meninggalkan pasukan ke perangkat mereka sendiri, setelah benar-benar mengeluarkan racun Jade Phosphor Serpent Emperor. Tang San segera mengejar arah Qian Rensu melarikan diri karena dibimbing oleh akal surgawinya. Berhadapan dengan racun tadi hanya menghabiskan sedikit waktu, dan meskipun Qian Rensu terluka parah, dengan kekuatannya yang hanya 1/10, waktu sebanyak ini masih cukup baginya untuk berlari dengan jarak yang sangat jauh. Tang San tidak ingin memberi roh kerajaan kesempatan lagi. Jika Qian Rensu diizinkan pulih, dia masih akan sakit kepala hebat. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan setingkat dewa. Jika dia tidak bertahan dengan keyakinannya dan berjuang peran gerilya melawan tentara Heaven Door, dia akan menjadi ancaman besar. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghapus ancaman ini. Pertempuran ini akan menentukan pemenang sejati, dan Kekaisaran Roh juga akan kehilangan bara api terakhir mereka. Adapun Bibi Dong yang kembali ke Spirit City, dia tidak lagi di mata Tang San. Tang San segera melihat tentara Kekaisaran
roh melarikan diri dari Jialing Pass seperti anjing liar. Ini semua telah lolos dari Jialing Pass pada saat pertama, tetapi masih belum berjalan jauh. Faktanya, orang-orang yang bisa melarikan diri berjumlah kurang dari 1/5 dari para pembela di Jialing Pass, dan jumlah guru roh bahkan lebih kecil lagi, paling banyak 2.000 orang. Efek menakutkan dari racun Kaisar Naga, Giok Fosatu Gubo telah menjadi mimpi buruk semua guru roh kekaisaran roh. Namun sama seperti Tang San menangkap tentara panik kekaisaran roh, ekspresinya segera berubah jelek. Karena pada saat ini, dia tiba-tiba kehilangan jejak Qian Rensu. Bahkan jika dia sebelumnya membiarkan Qian Rensu sementara melarikan diri untuk segera menangani racun di benteng, dia masih melukai jejak rasa surgawi di sekelilingnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Qian Rensu saat ini, apakah dalam kecepatan atau akal surgawi tidak mungkin untuk melawannya. Hasil akhir tentu saja tidak akan berubah. Tetapi pada saat ini, perasaan surgawi Qian Rensu tiba-tiba menghilang tanpa peringatan, seolah-olah dia sudah meninggalkan dunia ini. Ini sepenuhnya tak terduga untuk Tang San. Dia dengan tidak percaya segera memperkuat pencarian indera surgawi. Indera surgawi Sagot yang sangat besar menyebar dari permata belah ketupat pada ikat kepala Sagot, mencari dengan mulus di sektor melingkar. Namun sementara dia bisa merasakan nafas dari setiap prajurit Spirit Empire yang melarikan diri, sayangnya dia kehilangan jejak Qian Rensu. Pada saat yang sama dia juga kehilangan jejak dari 5 kekuatan melarikan diri dengannya. Kehilangan jejak Qian Rensu masih agak masuk akal, karena dia mungkin memiliki beberapa kemampuan kontrol aneh dengan akal surgawi. Tetapi judul dulu itu seharusnya tidak bisa dilacak. Dalam hati Tang San merasa ingin membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tentu saja dia tidak akan menyerah seperti ini. Bergerak dengan kecepatan tinggi, indera surgawi yang menyebar ke rentang yang lebih besar, mulai mencari jejak Qian Rensu dalam 1000 li. Adapun tentara Spirit Empire yang melarikan diri dari Jialing Pass, Tang San secara alami tidak akan melakukan apapun pada mereka. Pada levelnya, dia tidak mungkin mulai membunuh manusia biasa ini. Bagi Tang San, pertempuran ini sudah berakhir. Dia hanya tidak ingin Qian Rensu menyebabkan masalah Heaven Door Empire di masa depan. Bahkan jika Qian Rensu memulihkan kekuatannya, dia masih tidak akan pernah menjadi lawannya. Tang San terus mencari selama 2 jam. Ini sudah periode yang cukup lama untuk dewa. Ketika dia tidak mendapatkan hasil apapun selama ini, Tang San tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan Qian Rensu. Dengan perasaan tertahan, dia kembali ke benteng di Jialing Pass. Tidak peduli apa, setelah kemenangan hari ini, Kekaisaran Roh telah kehilangan pertahanan dasar mereka. Perang yang tersisa akan menjadi jauh lebih sederhana. Jika dia masih ingin memberi Kekaisaran Roh kesempatan, maka dia pasti akan muncul dalam pertempuran berikutnya. Jika dia bisa mengalahkannya sekali, dia bisa mengalahkannya 2 kali. Ketika Tang San kembali ke Jialing Pass, pasukan Heaven Door telah sepenuhnya mengambil kendali atas benteng roh kerajaan yang paling penting. Pass Jialing benar-benar merupakan struktur yang mengesankan. Lebih dari 500.000 juta tentara telah memasuki benteng dan masih tidak terasa sesak. Prajurit yang menyerah dari Spirit Empire dan para Master Roh sedang dijaga untuk saat ini senjata mereka dikumpulkan. Seperti yang dijanjikan oleh Tang San. Mereka yang menyerah dihindarkan dan hanya sebagian kecil yang cukup berani untuk melawan yang secara langsung dibunuh oleh tentara Heaven Door. Semua Pass Jialing sudah menjadi bagian dari Heaven Door Empire dan suara-suara bersorak naik dan turun. Bahkan prajurit yang paling biasa tahu itu, meskipun mereka hanya mengalahkan 1 benteng Kekaisaran Roh, ini berarti perang sudah hampir berakhir. Ketika Tang San kembali agar tidak membuat para prajurit terlalu bersemangat dan antusias, dia diam-diam menarik Sagot Draiman sebelum memasuki celah, menggantinya dengan pakaian biasa. Dipandu oleh akal surgawi, ia langsung menemukan kantor Marshal di Jialing Pass. Baru saja perwira komandan Heaven Door dan kekuatan Master Roh berkumpul di sini. Memasuki kantor, Tang San segera merasakan suasana hati yang bersemangat. Terlindung oleh kekuatan Sagot, ia dengan mudah menyembunyikan dirinya. Selama dia tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah kemampuan sembunyi-sembunyi dasar dari jantung Sagot asli. Kecuali itu adalah akal surgawi tingkat dewa, dia bisa tampak seperti dia bahkan tidak ada di dunia ini kapan saja dia inginkan. Aula konferensi di kantor Marshal sekarang seperti sarang burung gagah diambil oleh kura-kura. Subeng yang bertanggung jawab keagungan Kekaisaran Heaven Door ini praktis tidak berhenti tersenyum sejak Tang San muncul di medan perang.
Saat ini Marshal Gaelong tidak ada di sisinya, hanya mengambil alih pasukan di luar, mengambil kendali penuh atas Jialing Pass. Tetapi misi Tuan Roh sudah selesai. Karena kontributor vital untuk pertempuran, 6 setan serak, Tang Hao, Tang Xiao, Grandmaster, Frender, Racun Doluo, dan yang lainnya sekarang berkumpul di sini. Dugu senior, hasil ini berkat kamu. Racunmu sangat mengurangi korban di pasukan, tapi masih secara langsung menghancurkan moral musuh. Dalam hal kontribusi selain Grandmaster, Anda harus berada di puncak. Subang berbicara dengan tulus kepada Dugu Bo. Mereka semua tahu bahwa kekuatan tingkat Dewa Tangsan secara alami tidak akan dihitung sebagai kontribusi. Faktanya kontribusi Dugu Bo untuk pertempuran ini tidak kalah dengan Tangsan. Dugu Bo tersenyum kecut yang mulia. Orang tua ini benar-benar terlalu malu untuk menerima kehormatan itu. Apa yang bisa dilepaskan tidak bisa diambil, hampir mengarah ke bencana. Untungnya Tangsan bisa mengatasi racun itu, kalau tidak aku akan dikutuk sepanjang sejarah. Tang Hao tertawa terbahak-bahak mengecam sepanjang sejarah tidak pasti, tetapi Anda pasti tidak bisa lebih cepat dari nama tukang daging. Sebenarnya tidak seburuk itu, paling banyak orang kekaisaran Roh akan diracuni sampai mati. Kami hanya perlu menarik pasukan dan membiarkan Anda perlahan mengumpulkan racun. Jialing Pass akan berakhir di tangan yang sama, hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Pada kata-kata Tang Hao, para perwira militer semua tampak agak pucat. Saat itu ada beberapa ratus ribu orang kekaisaran Roh di Jialing Pass. Tapi Grandmaster yang duduk di sebelah Tang Hao mengangguk, hampir tidak menyembunyikan persetujuannya atas apa yang dikatakan Tang Hao. Dalam hal dendam terhadap kekaisaran Roh, Grandmaster dan Tang Hao pasti yang terdalam. Karena Spirit Hall saat itu, Tang Hao tidak bisa kembali ke rumah dan bahkan tidak melihat ayahnya. Pada akhirnya, istrinya bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Rasa sakit dan dendam selama 20 tahun tidak bisa dihapus. Bahkan jika kekaisaran Roh dimusnahkan, Tang Hao masih tidak akan berkedip. Grandmaster bahkan lebih, Blue Lightning Tyrant Dragon klan langsung musnah, dan dia berharap dia bisa memusnahkan seluruh kekaisaran Roh. Mendengarkan Tang Hao, ekspresi Dugu Bo segera membaik tertawa hampa. Clear Sky Doluo? Ini pertama kalinya saya melakukan ini, dan bahkan saya tidak pernah menyangka akan memiliki efek yang mengerikan. Di masa depan racun saya tidak akan digunakan di medan perang. Subebeng tersenyum. Dugu senior tidak perlu seperti ini. Tidak peduli kekuatan apapun itu. Jika digunakan untuk keadilan, aku adil. Digunakan untuk kejahatan, itu adalah kejahatan. Mengambil langkah mundur jika bukan karena racunmu. Jangan bilang sedikit akan mati dalam menyerbu Jialing Pass. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang kekaisaran Roh akan mati. Tentara kita juga akan menderita korban bencana. Sangat mungkin dalam jumlah yang bahkan lebih tinggi daripada tentara kekaisaran Roh. Karena itu kamu tidak perlu merasakan guilt apapun. Tidak peduli apa yang dikatakan, kita sudah memenangkan pertarungan ini. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian semua yang senior. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apapun permintaan, semua senior di masa depan Heaven Duo Empire akan mendukung dengan semua kekuatannya. Tang Xiao berkata, kalau begitu pertama aku akan berterima kasih Paduka. Dulu Clear Sky School kami lenyap karena Spirit Hall, dan sekarang kekuatan kami masih sedikit. Dengan menggunakan kesempatan ini, saya harap Yang Mulia dapat mengizinkan Clear Sky School saya untuk membangun kembali dirinya di Heavendow City. Subeng ceria, langsung berkata, tentu saja, memang apa yang saya harapkan, tetapi tidak berani meminta. Untuk dapat memiliki Clear Sky School mengawasi Heavendow City adalah kekayaanku dan kekayaan seluruh Heavendow Empire. Bahkan mengabaikan Tangsan. Clear Sky School dulunya adalah sekte nomor 1 di dunia. Ketenarannya bahkan lebih tinggi daripada Seven Hill Glaze Tile School. Meskipun Clear Sky School tidak membawa banyak orang saat ini, saudara-saudara Tang Xiao dan Tang Hao mengungkapkan kekuatan yang membuktikan reputasi sebagai sekte nomor 1 di dunia tidak palsu. Bagaimana mungkin Subeng tidak bahagia? Cahaya biru menyala dan bayangan hitam diam-diam muncul di aula konferensi. Setelah kelompok judul Doluo menjadi gugup, sejenak mereka dengan cepat santai. Selain Tang Xiao, Tang Hao, dan Grandmaster, semua orang berdiri. Subeng bereaksi paling cepat. Dia sebenarnya langsung mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut, memberi hormat. Kami menyapa tutor kekaisaran. Tanpa ragu, siluet biru yang muncul dengan tenang ini adalah Tangsan yang gagal mengejar Qian Rensu.
Energi lembut mengangkat Subeng dan Tang San tersenyum. Yang mulia, tidak perlu seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima sikap agung seperti itu? Subeng bertahan, guru, jika kamu tidak bisa maka tidak ada yang bisa. Salut Subeng tidak hanya untuk diriku sendiri tetapi juga untuk sejuta pasukan kita dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari Havendo Empire. Kata-katanya sangat tulus dan Tang San mendengar bahwa Subeng berbicara dari dalam hatinya. Subeng berdiri melihat fluktuasi energi yang lembut dan sepenuhnya bebas dari Tang San di depannya. Begitu bersemangat matanya menjadi redup karena air mata. Guru, tahukah Anda? Baru kemarin saya bertekad untuk mati dalam pertempuran. Sekarang akhirnya saya bisa mengatakannya ketika saya mengetahui seorang dewa telah muncul di sisi kekaisaran. Roh dalam hati saya sudah memahami kematian. Saya berdoa untuk Anda kembali, tetapi ketika pertempuran datang hari ini, saya tahu doa adalah suatu kemewahan. Tetapi Anda benar-benar kembali sebagai Saagot. Anda muncul di depan para prajurit ketika Havendo Empire sangat membutuhkannya dan menggunakan kekuatan surgawi Anda yang tiada bandingnya untuk memimpin Havendo Empire menuju kemenangan, menghancurkan Jialing Pass. Saya pernah merindukan adegan seperti ini, tetapi saya tidak pernah berpikir itu akan terjadi begitu cepat, begitu langsung. Guru, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika Anda mau, saya siap memberi Anda tahta. Yang mulia, tidak bisa. Tang San mengulurkan tangan dan mendukung Subeng dengan kedua tangan. Wajahnya menunjukkan senyum hangat. Dia bisa menghentikan Subeng dari membungkuk menggunakan kekuatannya, tetapi dia mengulurkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Subeng. Tang San tersenyum agar pertarungan hari ini bisa berakhir dengan kemenangan, bukan dengan kekuatanku sendiri. Semua orang di sini memiliki efek yang sangat penting, terutama racun Jade. Oxford Serpent Emperor, si tua aneh itu bahkan mengejutkanku. Dugubo berkata dengan sedih, orang aneh kecil, jangan berpikir kamu bisa menggoda orang tua hanya karena kamu seorang dewa. Aku akan mengalahkanmu, semua sama saja. Tang San tertawa terbahak-bahak. Orang tua yang aneh, apa bedanya bahkan jika aku tidak memiliki jejak kekuatan sekarang? Ayah dan paman saya serta Grandmaster ada di sini, bahkan seseorang bisa memukuli saya, bukan Anda. Saat berbicara, Tang San melepaskan Subeng, berbalik ke arah Tang Xiao, Tang Hao, dan Grandmaster untuk berlutut di tanah. Tidak peduli sekuat apa dia dewa, atau bukan, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Grandmaster yang paling ia hormati dan kerabat ayahnya akan selalu menjadi penatua. Melihat Tang San berlutut, Subeng juga mengikutinya. Kali ini Tang San tidak menghentikannya, dan ketika Subeng berlutut, para jenderal itu tentu saja tidak bisa tetap berdiri berlutut dengan suara keras. Tang Hao sekarang hanya melihat Tang San, melihat putranya yang berambut panjang dan giok, dan ekspresi di matanya tumbuh sedikit sentimental. Pria besi paling terkenal di dunia, Master Roh, sebenarnya matanya berkaca-kaca. Belum lama ini, dia hanya ingin membiarkan putranya hidup seperti orang biasa, dan dia sekarang masih sangat ingat Tang San mendidih bubur untuknya setiap hari sebagai seorang anak. Saat itu hanya ada sedikit nasi di rumah, dan ketika Tang San membuat bubur setiap hari, ia hanya minum air skim di atasnya, meninggalkan lebih banyak beras bergizi untuknya. Saat itu, dia bahkan belum berusia 6 tahun. Sekarang putranya sudah dewasa dan jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Pada saat ini, Tang Hao tidak merasakan kebahagiaan, tetapi ia jatuh pendek bahwa ia telah gagal putranya selama beberapa dekade ini. Segala sesuatu yang dapat dimiliki putranya hari ini secara praktis semuanya berkat usahanya sendiri. Orang lain melihat kekuatan setingkat dewa saat ini, tetapi berapa banyak orang yang melihat segala yang dibayar Tang San selama lebih dari 20 tahun untuk mencapai di sini. Tang Hao benar-benar bisa membayangkan bagaimana dibalik semua yang dia miliki hari ini. Berapa kali Tang San nyaris tidak selamat. Berapa kali dia bertahan di tepi kematian. Tiba-tiba bangkit, Tang Hao maju selangkah dengan kuat menarik Tang San dari tanah dan dengan paksa menariknya ke pelukan baja. Dengan sifat Tang Hao, dia tidak akan pernah bisa mengatakan permintaan maaf melankolis dengan keras. Tetapi pelukannya dan air mata yang tak tertumpahkan di matanya sudah memberitahu Tang San jauh lebih banyak. Tang San sama-sama berpegangan pada ayahnya. Dia tidak menangis, tetapi bibirnya tertutup rapat, matanya tidak kalah bersemangat dari Tang Hao. Meskipun dia telah hidup di dua dunia, Tang Hao masih ayah satu-satunya, dan sosok seorang ayah akan selalu berdiri tegak di jantung seorang putra. Ketika setiap anak kecil, ayah mereka akan menjadi pahlawan pertama di hati mereka. Tang San tidak terkecuali, dan bahkan kembali ketika Tang Hao masih pemabuk, Tang San tidak pernah memandang rendah dirinya.
Seorang anak laki-laki selalu menginginkan pengakuan ayahnya. Kamu dan ibu memberi saya hidup ini adalah bantuan yang tidak bisa saya bayar seumur hidup saya. Hidup saya milik Anda berdua dan semua yang saya miliki juga milik Anda. Tang San membaca apa yang dipikirkan Tang Hao dan menggunakan cara paling langsung untuk menghibur ayahnya. Tang Hao mengangkat kepalanya meraih bahu Tang San. Di tangan mantap wajah tampan, putranya mengangguk dengan paksa, "Kamu adalah kebanggaan ayahmu." Meskipun Tang San selalu bekerja keras untuk mengendalikan suasana hatinya, ketika dia mendengar Tang San mengatakan ini, dia tidak bisa lagi menahan air mata dari tumpah dari matanya. "Little San, kamu juga kebanggaan gurumu, kebanggaan seumur hidup." Grandmaster melangkah di samping Tang Hao. Melihat Tang San, matanya jauh lebih bersemangat daripada Tang Hao, dia mengajar dewa. Tang Hao melepaskan melangkah mundur sedikit meninggalkan Tang San ke Grandmaster. Tang San berlutut sekali lagi di depan Grandmaster. Ketika Grandmaster ingin menjangkau dan menghentikannya, lengannya diraih oleh Tang Hao. "Grandmaster, ini yang harus kamu terima. Anda telah berinvestasi lebih banyak di San kecil daripada saya. Saya tidak memenuhi syarat sebagai seorang ayah, tetapi Anda adalah guru yang paling berprestasi. Tanpamu, San kecil tidak akan menjadi seperti dia hari ini." Grandmaster ditangkap oleh Tang Hao. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Dia hanya bisa menyaksikan Tang San koto 09 kali padanya. Tang San belum berdiri, mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster. Matanya berkaca-kaca. "Guru, ada sesuatu yang ingin saya katakan untuk waktu yang lama. Tapi saya selalu merasa saya tidak pernah memenuhi syarat. Karena aku masih belum mencapai puncak Guru Roh. Saya selalu menunggu kesempatan ini. Sekarang saya akhirnya berhasil menembus peringkat 100 dan mewarisi keilahian Sagot. Sudah waktunya." Grandmaster menatap kosong, jelas tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Tang San kepadanya. Mata Tang San merah berbingkai. "Guru, kamu telah menderita sendirian sepanjang hidupmu dan tidak pernah memiliki anak. Anda telah menempatkan semua upaya Anda pada saya. Meskipun kamu bukan ayah saya yang terkait darah, di hati saya, Anda sudah berdiri di tempat yang sama. Ayah, tolong terima busur Tang San." Saat berbicara, Tang San membungkuk sekali lagi dengan berat mengetuk kepalanya 3 kali di tanah. Sebelum dia membungkuk kepada seorang guru, sekarang dia membungkuk kepada seorang ayah. Seperti yang dikatakan Tang Hao, Grandmaster telah berinvestasi jauh lebih banyak di Tang San daripada dia. Tang San juga akhirnya pada saat yang paling mulia dan berbicara apa yang selalu disembunyikannya di dalam hatinya. Xiao diam-diam muncul di belakang Tang San begitu dia pertama kali berlutut dan sekarang juga membungkuk bersamanya. Grandmaster menatap kosong pada Tang San, seluruh tubuhnya bergoyang. Jika bukan karena Tang Hao mendukungnya dari belakang, dia mungkin sudah pingsan. Bibirnya bergetar bersenandung memandang Tang San, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Perlahan-lahan mengangkat kedua tangannya secara emosional, dia memegang bahu Tang San yang luas, terisak dalam diam. Seluruh hidupnya bergulir seperti lukisan gulir panjang di benak Grandmaster. Ketika dia kecil, dia telah didiskriminasi oleh murid-murid klan dari generasi yang sama karena roh variannya. Tidak pernah bisa mengangkat kepalanya, dia mengembangkan karakter pendiam. Ketika dia melihat rekan-rekan itu tumbuh langkah demi langkah memiliki semangat klan naga petir biru, dia tidak tahu betapa irinya dia. Saat itu dia bahkan sudah ditutup. Itu juga karena ini dia diam-diam meninggalkan klan sebelum dia dewasa. Kemudian dia bertemu dengan wanita yang paling dicintainya dalam hidupnya. Gadis itu berasal dari Spirit Hall, tetapi ketika dia memasuki hidupnya, dia tidak tahu identitasnya. Meskipun Grandmaster memiliki varian roh, dia memiliki pengetahuan yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang dan bahkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang roh kembar. Secara bertahap mereka jatuh cinta. Cinta pertama selalu yang paling indah dan selalu tak terlupakan. Dalam hati Grandmaster, gadis yang luar biasa itu adalah Duwinya. Bahkan jika mereka bersama, dia tidak pernah berani berhubungan intim dengannya karena takut menajiskannya. Wanita itu bukan Liu Erlong melainkan permaisuri aula spirit yang sekarang Bibidong. Mereka memiliki 2 tahun bersama dan 2 tahun itu adalah yang paling membahagiakan dalam kehidupan Grandmaster. Dia memberitahu Bibidong semua tentang pengetahuan dan pikirannya yang aneh tentang roh. Setiap hari bersamanya bebas dan tanpa khawatir. Saat bahagia, saat itu ia selalu percaya bahwa Bibidong adalah malaikat yang dikirim kepadanya untuk melengkapi rohnya yang cacat. Malaikatnya sendiri,
Itu juga karena Bibi Dong bahwa dia melangkah keluar dari bayang-bayang di dalam hatinya, menjadi yakin akan jalannya di masa depan. Semakin bersemangat tentang penelitian semangat yang mendalam. Namun hal-hal baik tidak bertahan selamanya, tragedi itu masih berlanjut. Suatu hari, Dewi Hatinya tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bersama dengannya untuk mendapatkan pengetahuan tentang roh. Dia dan dia sudah selesai. Hanya kata-kata sederhana itu yang membuat hati Grandmaster hancur. Luka yang dalam itu belum sembuh sampai sekarang. Meskipun Grandmaster dapat menemukan banyak lubang dalam, kata-kata Bibi Dong, dia benar-benar meninggalkannya. Dia juga akhirnya mengetahui identitasnya, gadis lubang Spirit Hall, penerus Paus Agung. Dia tidak bisa tidak percaya semua yang dikatakannya. Malam itu Grandmaster mabuk untuk pertama kalinya, meminum dirinya sendiri, tanpa sadar dan ingin tidak pernah bangun. Kemudian, dia bertemu Liu Erlong dan Slender dan itu adalah tragedi lain lagi. Wanita kedua yang dia sukai ternyata adalah sepupunya. Ketika dia meninggalkan Liu Erlong, dia hanya menginginkan kematian. Ya, hanya kematian. Ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, pikiran lain mendukungnya. Sebelum dia meninggal, dia akan membuktikan kepada Blue Lightning Tyrant Dragon Clan bahwa dia tidak berguna. Sejak saat itu Grandmaster mengerahkan segala upayanya untuk meneliti roh-roh, lupa tentang tidur dan makanan. Hanya dalam penelitian dia bisa melupakan rasa sakit masa lalunya. Sampai suatu hari dia bertemu Tang San. Grandmaster masih ingat dengan jelas ketika dia pertama kali melihat kekuatan roh Tang San yang penuh dan menilai dia memiliki roh kembar. Kegembiraan yang dia rasakan. Dia tahu bahwa kesempatannya akan datang melalui anak ini. Dia kemungkinan besar akan membuktikan dirinya kepada klannya. Jadi, Tang San menjadi muridnya. Jika Grandmaster ingin lebih banyak membuktikan dirinya kepada klannya di awal, seiring berjalannya waktu, posisi Tang San di dalam hatinya semakin bertambah dan semakin berat. Bahkan Grandmaster sendiri tidak tahu apakah dia selalu menganggap anak ini sebagai muridnya atau sesuatu yang lebih dalam. Segala sesuatunya berubah seiring berjalannya waktu. Blue Lightning Tyrant Dragon Clan telah pergi dan sebagai guru Imperial Haven Do Empire. Dia tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi hatinya masih kosong. Meski bersama Liu Erlong setiap hari, bayangan itu selalu ada di hatinya. Sampai sekarang saat Tang San memanggilnya ayah, penghalang terakhir dalam hati Grandmaster akhirnya hancur. Dia akhirnya menemukan alasan lain untuk hidup setelah 30 tahun. Untuk seorang putra, untuk putranya. Bahkan jika dia harus membayar dengan nyawanya, dia tidak akan membiarkannya. Anak yang baik, anak yang baik. Grandmaster gemetar membelai kepala Tang San. Air mata besar bergulir dari matanya, otot-otot wajahnya yang kaku bahkan. Sejujurnya, Tang Hao yang berdiri di belakangnya sebenarnya agak iri, tetapi tidak cemburu. Jika dia mendapat kebaikan untuk memberi Tang San kehidupan, maka Grandmaster memiliki keinginan untuk membesarkannya. Guru selama sehari, ayah seumur hidup. Tang San tidak salah memanggilnya ayah. Grandmaster tidak bisa mengendalikan emosinya untuk waktu yang lama. Liu Erlong lah yang maju dan membantunya menarik Tang San dan menyeka air matanya. Dia juga menangis siapa yang tahu tahun-tahun penderitaan Grandmaster lebih baik darinya. Lender berkata dengan suara rendah Xiaogang, ini adalah kesempatan yang membahagiakan, kamu harusnya bersemangat. Grandmaster mengangguk mendengar, melihat yang jauh lebih tinggi dan sudah ditarik tegak oleh Liu Erlong. Tang San berbicara dengan suaranya yang khusus, tetapi bergetar Little San. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Ayah Tang San tiba-tiba melangkah maju memeluk Grandmaster dengan erat sekali lagi membuat jiwa Grandmaster bergetar. Bagus, bahkan jika aku mati sekejap ini kehidupan Xiaogang belum hidup sia-sia. Seorang putra, saya memiliki seorang putra. Hahaha. Tertawa keras, wajah Grandmaster tiba-tiba memucat, tawanya juga berhenti tajam perlahan melunak dalam pelukan Tang San. Tang San terkejut segera memegang Grandmaster dan menekan tangan ke dadanya. Perasaan kesengsaraan seumur hidup akhirnya membuahkan hasil membuat Grandmaster bersorak-sorai. Emosinya berfluktuasi. Frustasi bertahun-tahun yang langsung meledak dalam sekejap, membuat jantungnya yang lemah pecah pada saat yang sama. Hidupnya mengalir seperti sungai yang menghancurkan bendungannya. Ayah Tang San disebut kaget. Grandmaster bersandar padanya, napasnya samar seperti sutra, sedikit.
San, terima kasih meski begitu saya hidup telah mencapai tamat. Mati seperti ini, aku sungguh tidak pernah membayangkannya bantu aku bunuh bibi dong. Ini adalah terakhir saya ingin. Tidak, guru, kamu tidak akan mati. Dalam suatu krisis ia bahkan berubah kembali ke nama panggilan akrab itu. Mata Tang San berubah saat ini murid-muridnya telah berubah sepenuhnya safir. Frustrasi terpendam Grandmaster meledak dengan hatinya ini pasti kematian. Tapi jangan lupa bahwa orang yang baru saja berlutut di depannya dan memanggilnya ayah adalah dewa. Kekuatan Sagot yang luar biasa mengalir keluar seperti ombak. Grandmaster yang benar-benar menyelimuti dan bahkan membekukannya dalam kekuatan surgawi. Membekukan semua fungsi tubuh Grandmaster pada saat ini. Tidak pernah berubah dan juga dengan kuat mempertahankan kehidupan Grandmaster. Aku tidak akan membiarkan apapun mencuri hidupmu. Tang San berbicara dengan suara yang tak tertandingi kata demi kata. Kekuatan surgawi Sagot mulai memasuki tubuh Grandmaster. Setiap bagian dari kekuatan surgawi menjadi selembut mungkin di bawah kendali Tang San. Setelah kekuatan surgawi ini menyatu dengan Grandmaster, ekspresi Tang San juga berubah serius. Jantung jelas merupakan salah satu bagian manusia yang paling lemah. Untuk mengembalikan kehidupan Grandmaster, dia harus membantu memulihkan hati Grandmaster. Energi frustrasi yang dirasakan Grandmaster telah membuat hatinya sangat lemah, dan meskipun frustrasi telah dihilangkan, kerusakannya masih sangat serius. Dengan suara nyaring, Sagot Raymond muncul kembali di Tang San. Untuk merebut kembali kehidupan Grandmaster, Tang San berusaha keras. Dia tidak bisa mengambil risiko dan menggunakan cara yang paling dapat diandalkan untuk membantu jantung Grandmaster pulih. Kekuatan Sagot perlahan berkontraksi dan Tang San perlahan-lahan menanamkan vitalitasnya yang paling murni ke Grandmaster. Pada saat yang sama ia mengangkat kaki kanannya menarik kembali Sagot Raymond di sana. Memotong dengan jari secara instan aliran darah biru kemasan menetes keluar. Tang San memadatkan butiran-butiran darah ini tanpa limbah. Lalu perlahan-lahan menuangkannya ke mulut Grandmaster, menggunakan kekuatan surgawi Sagot untuk membimbingnya ke arah jantung. Kaki kanan Tang San pernah memegang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dan meskipun tulang roh sudah berubah menjadi bagian dari pakaian, darah di kaki kanan Tang San selalu mengandung kekuatannya. Api terbakar tanpa akhir. Musim semi angin menghirup kehidupan lagi. Setelah tulang roh berevolusi, kemampuan Tang San tidak hanya tidak melemah, tetapi sebaliknya memperkuat selangkah lebih maju saat tubuhnya menjadi dewa. Akibatnya, darah yang diambil dari kaki kanannya jelas merupakan obat mujarab. Itu adalah darah dewa. Darah para dewa jelas sangat kuat. Jika Grandmaster memakannya dalam keadaan biasa, tubuhnya mungkin meledak dari energi besar yang dimilikinya. Tapi sekarang tidak perlu khawatir tentang itu. Tang San sepenuhnya mengendalikan kekuatan Sagotnya, melarutkan setiap bit energi dalam darahnya, memasukkannya ke Grandmaster. Setiap perubahan dalam kendali akal surgawi Tang San. Metode yang digunakan Tang San sederhana dan langsung serta sangat efektif. Untuk menjaga agar pembuluh darah Grandmaster tidak pecah terlalu lama, dia pertama kali menggunakan kekuatan surgawi untuk mensimulasikan jantung, menyatukan ujung yang pecah bersama-sama, menggunakan pembuluh darah Grandmaster untuk mengedarkan kekuatan surgawinya. Di bawah kendali cermatnya, vitalitas Grandmaster diaktifkan sekali lagi. Dan mengikuti kekuatan surgawi, mengandalkan darah dan vitalitas Tang San, hati Grandmaster perlahan-lahan tumbuh sedikit demi sedikit di bawah perlindungannya. Untuk menghindari hal yang sama terjadi lagi, Tang San berusaha keras untuk membantu semua urat nadi Grandmaster menjadi lebih stabil. Energi dalam darahnya perlahan-lahan menyebar. Kekuatan surgawi Sagot benar-benar menyatu ke nadi Grandmaster dengan kontrol yang lembut. Ini jelas proses yang sulit dan sulit. Bahkan sebagai Sagot, Tang San masih membutuhkan perawatan terbaik. Selama 1 jam penuh aula itu sunyi, semua orang menonton dengan gugup. Akhirnya, ketika cahaya biru di tangan Tang San perlahan menyusut, Grandmaster menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Wajahnya sudah kemerahan lagi. Perasaan santai yang tak terkatakan menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Grandmaster jelas merasakan bagaimana nadinya yang tak terhitung kali lebih fleksibel daripada sebelumnya dan bahkan kekuatan arwahnya telah naik setidaknya 5 peringkat. Tang San membantu Grandmaster berdiri, menghentikannya ketika dia ingin berbicara. Ayah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa.
Jangan terlalu bersemangat, istirahatlah dengan benar selama 1 hari, dan besok Anda akan benar-benar pulih, lalu kita bisa bicara lagi. Melihat pandangan Tang San yang sangat prihatin, Grandmaster tersenyum dan mengangguk. Liu Long dan Xiao segera melangkah maju untuk mendukungnya. Tang San memimpin Grandmaster ke pintu aula, lalu berbalik. Tidak ada lagi masalah dengan tubuh Grandmaster, dan dia juga meninggalkan jejak niat surgawi kepadanya. Sehingga dia bisa langsung muncul di sebelahnya kalau ada yang berubah. Dia masih tidak bisa pergi. Meskipun Jialing Pass rusak, ada banyak hal yang masih belum tenang, terutama Qian Rensu yang melarikan diri seperti duri yang terkubur di hati Tang San. Tahao menepuk pundak putranya, bagus, kalau tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Tang San mengangguk diam-diam. Subong melangkah maju memimpin Tang San ke kursi utama. Tang San tidak berdiri pada upacara, langsung duduk. Karena dia telah menjadi dewa, statusnya sama sekali berbeda dan dia benar-benar memiliki posisi superlatif di Heaven Dou Empire. Dan setelah pertempuran besar, statusnya tertinggi di mata tentara Heaven Dou. Tidak ada yang tidak pantas tentang perilaku Subeng dan menolak akan terlalu sederhana. Subeng bahkan tidak duduk, hanya berdiri di samping Tang San. Meski begitu ekspresinya bangga saat ini, di dalam hatinya dia menganggap mengambil Tang San sebagai guru adalah keberuntungan terbaik dalam hidupnya. Tang San berkata, baru saja aku mengejar Qian Rensu, tapi aku terlambat selangkah dan tidak bisa menemukan jejaknya. Sangat aneh, dia dan beberapa judul dulu itu tampaknya telah menghilang, bahkan rasa surgawi saya tidak dapat melacak lokasi mereka. Namun tidak peduli apa yang dikatakan, selama aku mengawasi tempat ini dia tidak akan bisa menaikkan gelombang. Yang mulia, apa yang Anda siapkan selanjutnya? Subeng berkata, guru, sekarang kita telah menembus Jialing Pass, kita dapat mengatakan bahwa kita telah membuka pintu gerbang menuju Kekaisaran Roh. Bahkan, yang lebih penting, kita hampir memusnahkan kekuatan Master Roh utama Kekaisaran Roh. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatur perlawanan terorganisir lebih lanjut. Namun Spirit City memang memiliki latar belakang yang dalam saya percaya kita tidak bisa bertindak cepat. Tentara telah berperang begitu lama, selalu memakan angin dan tidur di tenda. Saya sedang bersiap-siap untuk membiarkan pasukan beristirahat di Jialing Pass selama beberapa hari dan langsung menghubungi Start Luo Empire untuk mengirim unit elit untuk menjepit serangan pasukan Spirit Empire yang bertahan di sana. Begitu pasukan Start Luo juga berhasil menerobos. Kita dapat menyepakati titik yang relatif di tengah jalan untuk membentuk satu pasukan sekutu. Lalu sekali lagi mematahkan cabang-cabang tua dan menarik keluar busuk untuk menghancurkan seluruh kekaisaran Roh secara menyeluruh, tanpa meninggalkan masalah untuk nanti. Mendengarkan Subeng, hadirin yang hadir tidak bisa menahan anggukan. Ini tidak diragukan lagi adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menanganinya, tidak memberikan kesempatan bagi kekaisaran Roh. Kekaisaran Luo Start mungkin tidak memiliki kekuatan seperti Tang San, tetapi dalam hal kekuatan militer mereka bahkan di atas Kekaisaran Heaven Dou. Dengan kerja sama mereka, kedua pasukan besar yang bergerak secara bersamaan tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi Kekaisaran Roh. Pada saat yang sama mereka juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan tentara Kekaisaran Roh yang menghalangi Kekaisaran Bintang Lu, sehingga melemahkan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Roh satu langkah lebih jauh. Perang yang tersisa tidak akan menimbulkan ketegangan. Tang San mengangguk, kalau begitu, tangani sesuai keinginan yang mulia. Untuk sisi Start Luo Empire, biarkan Legiun Tuan Roh kita dan tentara Tang pergi dengan beberapa kekuatan. Lebih banyak orang malah akan merugikan. Subeng menatap kelompok kekuatan di aula. Aku ingin tahu senior mana yang ingin pergi. Semua orang berbicara praktis secara bersamaan seperti perintah yang mulia. Tang San tersenyum, sebenarnya menurut pandanganku, sudah cukup bagi orang tua aneh untuk pergi sendiri. Selama dia diam-diam bisa menyusup ke pasukan musuh dan menyerang, dengan racun lagi mereka akan runtuh. Dugubo berkata terus terang, San kecil, apakah kamu sengaja menggodaku? Saya tidak bisa melakukannya lagi, atau jangan bilang Anda akan pergi bersama saya untuk menghapus pantat saya. Subeng berkata, bagaimana dengan ini guru sekolah Tang Xiao, apakah Anda akan memimpin 100 murid Clear Sky School serta Legiun Guru Roh dan tentara Tang? Tang Xiao mengangguk saat Anda menawar. Tang San berkata, Bos Dai, kamu pergi dengan Suking dan Fatih juga. Itu akan sedikit meningkatkan peluang kita. Yang mulia,
Anda mungkin tidak sadar, tetapi kakak saya Dai Mubai adalah pangeran mahkota kekaisaran Statlu. Subeng tiba-tiba terpana menatap Dai Mubai, lalu menatap makna yang dalam pada ekspresi Tang San. Jantungnya sedikit mengepal, sudah memahami sesuatu. Dai Mubai menatap Tang San dengan agak berterima kasih. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi dengan senior Tang Xiao. Tang Xiao berkata, kita seharusnya tidak menunda, dan kita tidak mengalami kerusakan hari ini. Kami berangkat besok pagi, kami selesai lebih awal, dan kami memusnahkan kekaisaran roh sepenuhnya. Pagi berikutnya, Tang Xiao memimpin Dai Mubai, Suzuki, Ma Hongjun, dan kekuatan lainnya, serta seluruh legiun guru roh terlepas dari guru sekolah, Seven Treasure Glaze Style, Ning Fengxi, dan 2 judul dulu, dan 10.000 murid tentara Tang dan pergi. Meskipun jumlah totalnya kurang dari 20.000, ini adalah bagian paling elit dari seluruh juta tentara Heaven Do dan dikomandoi oleh 4 gelar Do Lua. 20.000 ini cukup untuk bersaing dengan total legiun roh penguasa kerajaan roh. Dengan kekuatan ini bergabung dengan kekaisaran Luo Start, pertempuran secara alami mudah diselesaikan. Dan di Jialing Pass, Subeng memberi perintah untuk istirahat, menghadiahi 3 tentara. 10 hari dialokasikan untuk pemulihan. Menurut rencana Subeng, dalam 10 hari pasukan Heaven Do akan mulai bergerak, membersihkan sisa pasukan kekaisaran roh di kota-kota sekitarnya, mempersiapkan kedua kekaisaran untuk bergabung. Namun sebelum 3 hari berlalu, tiba-tiba ada perubahan. Melaporkan, di dalam ruang resepsi Subeng bersama Tang San, Marshal Gelong, dan Grandmaster baru saja meninjau rencana serangan yang digambar di atas meja pasir ketika seorang petugas tiba. Jiba bergegas masuk dan berlutut. Subeng mengerutkan kening, kenapa panik seperti itu? Yang tertib pertama kali melirik Tang San. Bagi setiap prajurit di Heaven Do Empire, untuk dapat melihat Tuan Sagot dari dekat adalah suatu kehormatan besar. Melaporkan kepada Yang Mulia, pasukan Spirit Empire baru saja menuju Jialing Pass. Apa? Subeng tercengang, apakah mereka datang untuk membuang nyawa mereka? Berapa jumlahnya? Berapa lama sebelum mereka tiba? Melaporkan kepada Yang Mulia, kekuatan musuh kurang dari 100.000, tampaknya seperti kekuatan kekaisaran roh yang mundur pada hari kita menghancurkan benteng. Mereka tidak bergerak saat cepat, masih lebih dari 100 li dari Jialing Pass. Mereka langsung menuju ke sini. Tang San berdiri mengerutkan kening Qian Rensu. Selain Qian Rensu, dia tidak bisa memikirkan alasan yang akan membuat pasukan kekaisaran roh ini kembali ke Jialing Pass. Marshal Gelong tersenyum sedikit. Yang Mulia, mungkin mereka datang untuk menyerah. Tang San berkata, apapun masalahnya, mari kita lihat dari dinding. Menyerah akan sangat mungkin jika itu adalah pasukan kecil. Tetapi ada hampir 100.000 orang yang datang, itu praktis seluruh pasukan kekaisaran roh yang melarikan diri hari itu. Pesta itu dengan cepat naik ke atas tembok Jialing Pass. Jialing Pass bagian besar dibentengi menuju Heaven Do Empire, dan sisi menuju Spirit Empire ini tidak memiliki dinding setebal dan sehebat ini, tetapi masih setingkat kota besar. Ketika kelompok kekuatan Heaven Do Empire mencapai puncak, mereka hanya bisa melihat pasukan Spirit Empire lawan perlahan-lahan mendekat. Sekilas jelas bahwa pasukan kekaisaran roh ini berantakan, tampak seperti gerombolan yang kacau, benar-benar tanpa momentum. Jangankan tentara Heaven Do yang terkurung di Jialing Pass, kekuatan ini mungkin bahkan tidak mampu mengatasi 20 atau 30.000. Marshal Gelong tertawa, sepertinya aku benar, mereka seharusnya ada di sini untuk menyerah. Apakah kamu tidak khawatir angin akan membuat lidah kamu? Sebelum Marshal Gelong selesai, suara dingin tiba-tiba bergema di atas dinding. Suara-suara ini mungkin hanya mengejutkan orang lain, tetapi ekspresi Tang San tiba-tiba berubah. 2 lampu biru kemasan tiba-tiba melesat dari matanya. 2 sosok melesat keluar dari formasi Spirit Empire yang tersebar, bukan menuju Jialing Pass, melainkan lurus ke udara. Warna langit benar-benar berubah ketika mereka terbang. 1/2 emas merah, 1/2 ungu tua, bersinar aneh di Jialing Pass. Suara dingin itu menggema sekali lagi, Tang San, keluar dan terima kematianmu. Orang lain mungkin tidak melihatnya dengan jelas, tetapi Tang San jelas melihat siapa mereka berdua. Mengambang di udara yang memancarkan cahaya merah kemasan yang dipantulkan di langit, tanpa ragu adalah Dewa Malaikat Qian Rensu. Pakaian angelik miliknya sudah sepenuhnya pulih dan dia melihat tanpa ekspresi. Ada orang di sebelahnya. Di sebelah Qian Rensu adalah seorang wanita jahat yang seluruhnya tertutup baju besi.
berkilauan ungu tua wajahnya. Dari siluet dan kehadirannya, Tang San berhasil membedakan identitasnya. Itu mengejutkan permaisuri kekaisaran, Robi Bidong. Yang lebih mencengangkan lagi, dia harus dipanggil dewa raksasa Bidong. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.